Nah teman-teman, sebelum memasuki dari pengertian dan lain-lain, kami akan menjelaskan tentang perencanaan dari pembelajaran kali ini. Yang pertama ada pengertian, cara kerja peer-to-peer lending, contoh aplikasi peer-to-peer lending, lalu contoh perusahaan peer-to-peer lending dan mekanisme kerjanya. Terus ada permasalahan dalam peer-to-peer lending, dan yang terakhir ada tanggapan pemerintah tentang peer-to-peer lending, teman-teman. Nah teman-teman, setelah mengetahui perencanaannya, kini kita akan tahu nih apa itu peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending atau pinjaman online adalah sebuah model bisnis di mana perusahaan atau platform menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam secara online tanpa melibatkan bank atau lembaga keuangan lainnya, teman-teman. Selanjutnya ada cara kerja peer-to-peer lending. Yang pertama, pihak yang membutuhkan pinjaman atau peminjam mengajukan permintaan pinjaman melalui platform peer-to-peer lending. Nah, investor dapat memilih untuk memberikan pinjaman dengan jumlah tertentu dan persyaratan bunga yang disepakati antara kedua belah pihak, teman-teman. Nah, lalu platform peer-to-peer lending akan mengatur proses dari administrasi dan memfasilitasi transaksi antara peminjam dan pemberi pinjaman itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raisa Dian. Contoh beberapa aplikasi peer-to-peer lending yang populer di Indonesia. 1. Dana Rupiah, 2. Akseleran, 3. Insfactory, 4. Coinworks, dan yang kelima Modalku. Contoh beberapa perusahaan peer-to-peer lending dan mekanisme kerjanya. Yang pertama, Coinworks. Mekanisme kerjanya adalah sebagai berikut. Peminjam mengajukan pinjaman melalui website Coinworks dan menyertakan informasi pribadi dan informasi tentang pinjaman yang diinginkan. Yang kedua, Coinworks akan mengevaluasi informasi tersebut dan menentukan apakah peminjam layak untuk mendapatkan pinjaman. Yang ketiga, jika peminjam disetujui, pinjaman akan ditampilkan di platform Coinworks dan investor dapat memilih untuk membiayai seluruh atau sebagian pinjaman. Yang keempat, jika peminjam terpenuhi, Coinworks akan mengelola proses administrasi termasuk pengumpulan pembayaran bulanan dari pinjaman dan pembayaran bunga ke investor. Modalku merupakan perusahaan P2P lending pertama di Indonesia yang menyediakan peminjaman usaha kecil dan menengah. Untuk mekanisme dari Modalku, pertama, peminjam dapat mengajukan pinjaman melalui website Modalku dan menyertakan informasi tentang bisnis dan pinjaman yang diinginkan. Lalu dari Modalku akan mengelola informasi tersebut dan menentukan apakah bisnis tersebut layak atau tidak untuk mendapatkan pinjaman. Lalu jika bisnis disetujui, maka pinjaman akan ditampilkan di platform Modalku dan investor dapat memilih akan membiayai sebagian atau seluruhnya dari pinjaman. Jika pinjaman tersebut terpenuhi, maka Modalku akan mengelola proses administrasi termasuk pembayaran bulanan dari peminjam dan pembayaran bunga ke investor. Contoh dari perusahaan P2P lending berikutnya ada Investri. Investri ini merupakan perusahaan yang menyediakan peminjaman kepada usaha kecil dan menengah. Untuk mekanisme dari Investri itu sendiri ada pertama, peminjam dapat mengajukan pinjaman melalui website Investri dan menyertakan informasi tentang bisnis dan pinjaman yang diinginkan. Kemudian dari Investri akan mengevaluasi informasi tersebut dan menentukan apakah bisnis tersebut layak untuk mendapatkan pinjaman atau tidak. Kemudian jika pinjaman tersebut disetujui, maka pinjaman akan ditampilkan di platform Investri dan investor dapat memilih akan membiayai sebagian atau sepenuhnya dari pinjaman. Kemudian jika pinjaman tersebut terpenuhi, maka Investri akan mengelola proses administrasi termasuk pembayaran bulanan dari peminjam dan pembayaran bunga ke investor. Beberapa permasalahan yang mungkin terjadi dalam P2P lending. Pertama ada resiko kredit. P2P lending ini memiliki resiko kredit yang lebih tinggi daripada jenis investasi tradisional lainnya, dikarenakan peminjam dapat gagal untuk membayar kembali atas pinjamannya.
Risiko kredit ini juga semakin meningkat dikarenakan sebagian peminjam menggunakan P2P lending ini untuk memperoleh pinjaman yang lebih tinggi daripada yang dapat mereka peroleh melalui lembaga keuangan lainnya. Permasalahan kedua, adanya regulasi yang kurang jelas. Regulasi dari P2P lending ini masih relatif baru dan berkembang, sehingga mengakibatkan ketidakpastian dari kalangan investor maupun peminjam. Peraturan yang kurang jelas dan tidak konsisten dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap P2P lending dan meningkatkan resiko baik dari investor maupun dari peminjam. Yang ketiga yaitu transparansi yang kurang. Peer-to-peer lending membutuhkan tingkat transparansi yang tinggi untuk memastikan bahwa investor dan peminjam memahami resiko dan manfaat dari layanan ini. Namun beberapa platform peer-to-peer lending mungkin tidak menyediakan informasi yang cukup kepada investor dan peminjam yang dapat menyebabkan ketidakpastian dan risiko yang lebih tinggi. Yang keempat yaitu kecurangan dan penipuan. Peer-to-peer lending juga rentan terhadap penipuan dan kecurangan oleh peminjam atau investor. Beberapa peminjam mungkin memberikan informasi palsu atau menghilang setelah memperoleh peminjam. Sementara investor mungkin menggunakan informasi yang salah untuk memutuskan untuk berinvestasi. Yang kelima yaitu likuiditas yang terbatas. Investasi pada platform peer-to-peer lending biasanya memiliki likuiditas yang terbatas karena investor biasanya tidak dapat menjual kembali peminjamnya sebelum jatuh tempo. Ini berbeda dengan investasi tradisional seperti saham atau obligasi yang biasanya memiliki pasar sekunder yang aktif. Hal ini dapat menyebabkan resiko likuiditas bagi investor. Beberapa tanggapan yang diberikan pemerintah terkait peer-to-peer lending antara lain, yang pertama regulasi, yang kedua monitoring dan pengawasan, yang ketiga kerjasama dengan industri, yang keempat pendidikan konsumen. Apakah peer-to-peer lending halal? Pertanyaan apakah peer-to-peer lending halal atau tidak bergantung pada sejumlah faktor seperti cara kerja platform peer-to-peer lending, jenis produk yang ditawarkan, dan persyaratan penggunaan layanan tersebut. Secara umum, peer-to-peer lending dapat dianggap halal jika memenuhi persyaratan syariah dan tidak melanggar prinsip-prinsip keuangan Islam. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pengecekan dan riset sebelum menggunakan layanan peer-to-peer lending dan memastikan bahwa perusahaan dan produk yang digunakan telah memenuhi persyaratan syariah.